Halo teman-teman, kita jumpa lagi pada channel saya Cuap-Cuap Hardi. Dalam rubrik ini, dalam channel ini terdapat rubrik yang namanya Sudut Meja, berbicara tentang aktivitas ataupun hobi, kebiasaan yang dilakukan di waktu luang. Dan kali ini saya menghadirkan satu narasumber yang boleh dikategorikan sebagai orang hebat lah. Kita akan berkenalan terlebih dahulu dengan narasumber yang ada di samping kiri saya. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Bapak. Kita langsung berkenalan, bisa perkenalkan namanya. Baik, terima kasih. Terima kasih, dan nama saya T. Hoilam. Nama Indonesia atau biasanya dikenal Alam Gunawan Teddy. Panggilannya? Alam. Alam. Usia sekarang berapa? Usia saat sekarang masih muda, 65 tahun. Masih muda ya. Dan informasi yang saya dapatkan bahwa Pak Alam ini kemarin baru saja selesai mengikuti ujian komprehensif ya. Iya. Selamatlah untuk itu. Terima kasih. Dan menunggu waktunya untuk wisuda. Iya. Kapan wisudanya? Rencana akhir tahun ini bulan November. Usia 65. Bagaimana Anda ceritanya? Wah. Mungkin ada cerita sedikit itu bisa dibagikan Baik, pada jadi kita. gini. Pada satu saya merasakan ilmu yang kita ada tuh masih belum cukup. Dan pada saat itu juga pada saat COVID, saya dapat informasi kuliahnya dengan hanya Zoom. Ya. Jadi kita coba masuk dan kita mengadakan suatu proses untuk pendaftaran. Jadi pada saat waktu saya melakukan pendaftaran juga saya punya suatu pengalaman, dan ingat pada saat itu saya ada cucu saya lagi duduk yang depan saya. Dia pun juga terkejut di masa umur saya udah senja masih mau kuliah. Jadi dia memberi apresiasi dan saya pun juga tambah semangat. Dan saya beritahu pada cucu, kamu juga harus lebih semangat. Dan memang selama perjalanan kita kuliah tidak semudah dibayangkan. Itu prosesnya sangat-sangat banyak sekali. Saya itu berbagai hambatan pada saat itu, termasuk pada saat itu. Jadi kita itu juga harus menyesuaikan diri dengan mahasiswa-mahasiswa baru, dan begitu juga dengan mahasiswa yang transfer. Tapi yang paling kena mental saya atau bingung saya, pada saat itu saya harus bersamaan dengan mahasiswa yang umur 20 tahun. Atau sebaya dengan usia anak? Bukan di umur. Anak saya paling kecil umurnya 33 tahun. Astaga. Jadi sangat luar biasa, tapi itu puji Tuhan dengan semangat tinggi, dan dosen-dosen itu sangat apresiasi dan sangat membantu kita itu untuk memberikan dorongan. Karena beliau pun juga terkejut pada saat itu juga di waktu pendaftaran mereka tanya, "Ngapa Bapak?" Jadi saya itu satu, kesimpulannya begini, mengapa saya itu mau kuliah? Pertama, saya memberikan suatu semangat, apresiasi kepada si cucu. Kemudian kedua, saya juga dapat menambah teman. Yang ketiga, saya juga menambahkan suatu pergaulan. Ya kan, jadi di sana kita dapat hal-hal yang baru. Jadi kemudiannya pun juga saya katakan, untuk sekolah ini atau belajar ini tidak ada yang tolak ukurnya, batas umur tidak ada. Kalau Tuhan mengizinkan, mungkin setelah tahun 2024, saya akan lanjutkan lagi di pertengahan tahun depan. Nanti saya itu kalau nggak ada halangan, saya mau ambil MM saya lagi. S2 ya? S2. Pada usia? Pada usia itu udah 66 tahun lebih gitu tuh. Dan itu 2 tahun, jadi bisa selesainya umur 68. Masih muda kata dia. Masih muda. Penampilan juga masih muda kan? Iya, masih muda juga ya gitu. Tadi disebut cucu itu. Berapa orang cucu? Saya punya cucu sedikit, hanya 11 orang. Astaga. Jadi begini, Pak Lam ini kan usia 65 tahun, nama ibunya, istri? Ibu Dayeti, beliau berasal dari Palembang. Oke, lalu di sini dicatatkan bahwa 4 anak dan 11 orang cucu. Ya, betul. Nah, salah satu cucu itulah yang kemudian ada komunikasi sebelumnya. Iya, pada saat itu saya kan mengadakan pendaftaran, saya komunikasi dengan dosen. Ada satu dosen itu nama Ibu Sumiati, saya itu komunikasi apa-apa syarat yang harus saya pergunakan lengkapi. Jadi kebetulan beliau lagi main game, dia dengar gitu terkejut, dia tanya, "Ye, memang Ye mau sekolah?" "Iya." Dia kasih langsung apresiasi jempol 2. Gitu.
Iya, masih mau sekolah. Usia berapa cucu Bapak? Itu umurnya kurang lebih 8 tahun. 8 8 tahun begitu tuh. Jadi ya. Kalau gitu kita coba melihat ke belakang ini pendidikan Ya. artinya mungkin SD, SMP, SMA-nya di mana? Ya, jadi saya sekolah SD, saya dulu pernah sekolah Chinese juga kurang lebih 1,5 tahun. Setelah itu karena sekolah itu tutup dan kemudian saya masuk di RK1. Dan pada saat RK1 saya baru selesai tahun 71 dan kemudiannya masuk ke SMP Frater dicampur itu dan selesainya di SMP Yosudarso tahun 75. 75. Di SMA saya mulai masuk tahun 76 dan baru selesai 8 tahun tahun 80. SMA mana? SMA Don Bosco. Dan selanjutnya saya ngambil kuliah di D3 PAAP ya. Waktu itu Vekon Unam Padang dan baru selesai 83 84 di wisuda dan saya merit, saya stop. Lalu berusaha bekerja begitu. Ya, Selesailah D3 itu ya. Selesai. Lalu setelah tamat perkuliahan D3 diploma 3 tahun itu bekerja sendiri atau ada orang lain? Pertama kali saya itu pernah mencoba dan papa saya hebat, mama, dia berikan coba silakan kamu mau buka toko. Jadi terakhir waktu kita pengalaman, waktu buka toko pertama kali itu yang 1 minggu itu penjualan nggak ada 1 biji pun juga. Astaga. Itu di mana lokasinya itu? Lokasinya di depan bioskop Raya Lama, jadi di Jalan Pasar Baru, Kota Padang. Yang sekarang itu bioskop CGV ya. Gitu. Ya. Apa yang dijual produk? Pada saat itu kita menjual kebutuhan harian punya itu. Jadi kemudiannya pada saat itu orang tua saya, mama saya lihat dia dominan, beritahu kepada papa saya, lebih baik kamu tarik anak kamu ini karena anak kamu ini juga cukup energik, kata dia. Dan itu baru tahun terakhir dia ngomong. Nah, ketika berupaya untuk mandiri buka usaha ternyata nggak ada satu. Iya, 1 rupiah pun juga nggak ada transaksi. Lalu bagaimana? Aduh, begitu susahnya ya. Ya, jadi kita merasakan mencari duit itu tidak semudah yang dibayangkan. Jadi jangan katakan kita bisa. Jadi kesimpulannya begini. Saya dari sana tarik satu garis benang merah. Segala sesuatu kita bagi kita anak-anak muda, alangkah baiknya kita mau melaju itu, melangkah itu tetap dipandu dan di-backup oleh orang tua. Tapi bukankah kadang-kadang ini anak muda ini karena jiwa orang muda ingin katanya mandiri begitu? Biasanya itu begitu juga sama dengan saya, tapi alangkah baiknya dipandu orang tua. Jadi itu akan membantu. Dan kemudian setelah saya ditarik sama orang tua, tapi rasa kita pengen mandiri itu tinggi sekali. Memang dari muda saya itu pengen mandiri. Kemudiannya saya ditarik, saya melamar kerja. Oh ya, sebelum lupa, saya dulu waktu kuliah, sambil kuliah sore pagi saya kerja dengan PT Gunung Pulau Sari. Itu adalah pabrik vulkanisasi ban, grup dari Laut Kocintek punya perusahaan. Jadi saya kerja dengan anak beliau. Pagi juga kita ke luar kota, pergi pemasaran ban vulkanisir, pulang juga bawa teruk, dan sampai sore kita langsung pergi ke kampus. Oh, belajarnya sore sampai malam gitu? Sampai malam ya. Gitulah seterusnya. Perjuangan pada waktu itu kuliah dan kerja. Iya, dan waktu setelah merit saya dapat pengalaman juga. Saya itu bekerja dengan Pak Cintek atau toko Lo Cintek. Itu di Sitiung. Kebetulan jadi dari pengalaman saya dapat, saya itu diangkat menjadi manajer. Manajer pada saat itu juga istri hamil. Saya itu di sana bahkan luar biasa, istri ikut juga ke Sitiung. Kita ikut suami lah di mana suami bekerja. Ya, tetapi waktu itu beliau hamil. Waktu hamil berat itu saya bawa sana tapi hanya sehari. Dan kemudian terakhir saya mengundurkan diri karena tidak mungkin tinggalkan dia apalagi sudah melahirkan. Dari sanalah cikal bakalnya saya itu dilatih mental menghadapi tantangan. Karena dalam hutan itu, maaf, sangat keras sekali kita. Jadi saya itu waktu itu
memimpin kurang lebih 400 karyawan. Padahal umur baru 25 tahun gitu. Jadi cukup keras. Jadi menghadapi banyak orang yang karakternya ya. Bermacam di dalam hutan. Jadi kita bukan di pinggir jalan. Kita 8 km dari pinggir jalan masuk ke dalam hutan. Jadi jalannya jelek, semua jelek, suasananya pun juga nggak nyaman, kerjanya penuh tantangan, gitu tuh. Tapi itu memang akhirnya melatih dari Pak Alam ya. Ya. Pengalaman-pengalaman yang dijalani semasa masa muda itulah ya. Ya, betul. Nah, di sini disebutkan bahwa wira swasta. Ya. Jadi setelah itu saya pulang dari nggak kerja lagi, saya pulang dari Sitiung. Ya. Ya kan, saya pulang berapa itu ada santai agak kurang lebih seminggu. Ibu saya ngomong kepada bapak saya, kamu tariklah anak kamu ini orang hebat. Saya tidak tahu apanya hebat. Jadi kiranya dapat informasi dari Pak Cintek, Laut Toko Cintek mengatakan kepada adik dia, karena ibu saya itu adalah adik kandung beliau. Dia mengatakan anak lu hebat, tapi sayang mentalnya nggak kuat di sini, ya kan? Lu jaga anak lu, gitu kata dia. Makanya ibu saya katakan, lu tarik anak lu, papa saya nama Cungkit, lu tarik anak lu itu pintar, daripada dia pergi tempat lain, bagusan lu tarik dia pulang. Gabung. Maka saya bergabunglah dengan papa saya, dan saya masih ingat tahun pertama saya mulai beli truk. Tahun 89. Truk itu dipergunakan untuk apa? Pergunakan karena kebetulan usaha dari orang tua kita ini, dia itu grosir, jadi gula pasir lah, minyak goreng atau jadi kita waktu itu konsennya gula pasir lah, terigu lah. Jadi kemudian melihat dari tiap hari, tiap minggu itu jumlah sekian puluh truk dimasuk. Jadi pengen saya itu beli truk, saya beritahu kepada orang tua, dan mulai di sana mulai kita bermain di usaha angkutan ekspedisi. Dan kemudiannya tahun berapa tadi Pak? Kita mulai beli truk itu tahun 89, dan saya mulai buka ekspedisi waktu itu tahun 90 udah mulai buka ekspedisi. Ekspedisi berarti dari satu tempat ke tempat? Ya, dari jadi terutama dari Padang ke Jakarta, Jakarta Padang. Nah, di sanalah kita itu mulai mencoba sendiri wira swasta, yang mulai keluar dari cost business dari orang tua kita. Kalau saya bayangkan sekarang ini, kalau sudah sekian puluh tahun itu, ini sudah berapa banyak truk? Sekian lah gitu ya. Jadi kita nggak bisa katakan demikian, karena waktu tahun 90-an, tahun 98 tidak salah, kita titik terendah. Jadi pada saat itu suatu kerjaan itu pasti ada suatu titik, kita pada saat dengan tidak hati-hati, sehingga pun juga usaha kita itu cerita kasarnya bangkrut. Wow. Nah, jadi pada saat itu dengan kondisi demikian, makanya tahun 99 saya ngomong dengan istri, saya dengan nekat saya mau berangkat ke Jakarta. Memang family ada kan, kita mau coba. Kemudian berangkatlah saya tahun 99, dan saya mulai berjuang dengan harapan kerja itu dengan penuh apapun juga kita akan kerjakan. Tapi puji Tuhan, dan semua itu berjalan dengan apa semangat kita. Iya. Lalu ini kan ada titik nada terendahnya. Ya. Mulai naik lagi. Ya. Betul. Jadi pada saat itu kan kita mulai berjuang, mulai fight terus. Mulai tahun 2000 lebih itu mulai titik mulai naik. Pada saat itu istri yang ada di Padang yang pegang juga melanjutkan usaha, dan kita fight terus ujian. Usahanya itu ya sampai saat sekarang, puji Tuhan, rezekinya berjalan dengan lancar. Masih berhubungan dengan truk juga? Masih berhubungan truk, tapi kita ada penambahan itu angkutan via kapal lagi. Oh, berarti lewat laut ya? Lewat laut. Lewat darat ya? Yang laut juga. Laut juga itu. Kita menambah variasi angkutan kerja. Kalau dulu kita kan hanya mengangkut angkutan barang umum. Sekarang kita mulai angkut barang-barang mobil. Kemudian kita mulai dengan kapal juga angkut itu yang mobil. Itu kita mulai jalan itu semuanya, apakah angkut alat berat atau apapun juga. Jadi pada saat di Jakarta itu, bagi kita itu penting, yang paling penting saya lihat di ibu kota, selain semangat kita butuh suatu kejujuran. Jadi pada saat itu yang saya di backup oleh satu orang Chinese, namanya Bapak Johnny Wijaya.
beliau yang merangkul saya pertama kali waktu di Jakarta. Dia backup saya. Itu orang Padang dan pasti dikenal orang Padang senior tua, Acin Kaliang. Nah, ini soal kejujuran ini memang boleh dikatakan ini berlaku mata uang yang berlaku di mana-mana tentang kejujuran itu. Nah, Pak Lam, tadi kan kita cerita tentang pendidikan. Apakah ada hubungan antara pendidikan yang dulunya itu dengan apa yang diwirausahakan wira swasta? Jadi gini, di pendidikan memang tetap ada pengaruhnya terhadap kita punya aktivitas. Ya. Sehingga dengan ada pendidikan, kita kan kebetulan saya itu ngambil jurusan pemasaran. Pemasaran. Ya, jadi pada saat itu kita aplikasikan atau kita terapkan kepada penghidupan daripada dunia usaha kita. Ya, ya. Sehingga kita ada menambahkan suatu pengalaman dari ilmu-ilmu itu. Boleh dikatakan bisa jadi begini, ketika ujian kompre kemarin, skripsinya tidak hanya teori tetapi yang sudah dipraktekkan selama ini. Cocok sekali yang kata Bapak Pak Ardi. Ya. Jadi waktu saya buat skripsi saya itu sangat 100% berkaitan kepada usaha yang kita jalankan. Jadi waktu itu pelayanan yang akan kita tonjolkan. Jadi skripsi yang kita buat itu tidak hanya teori tetapi sudah diterapkan. tidak ada teori dan telah kita terapkan dan telah kita lakukan itu dengan jumlah waktu kurang lebih udah 30 tahun lebih. Apa judul skripsi boleh tahu ini? Saya lupa bawa itu ya. Jadi pada intinya nanti saya bisa kasihkan. Itu pada intinya itu pelayanan kepuasan langganan dari PT Batara Surya Mas Mandiri. Wow, itu menarik itu. Jadi pemirsa, tidak hanya teori saja berkutat dengan teori-teori, tetapi juga telah 30 tahun diterapkan dan itu kemudian dituangkan menjadi satu naskah skripsi dan itu kemudian dipertahankan dalam sidang ujian komprehensif yang berlangsung pada hari Rabu kemarin, tanggal 13 September 2023. Apa hasil dari sidang atau ujian kompre itu? Kita ingin tahu. Jadi hasilnya memuaskan sekali. Jadi pada saat itu jujur mungkin juga karena kita pengaruh umur, waktu mau menghadapi ujian satu hari sebelumnya, saya itu dari jam 12 sudah jam 1 subuh terbangun. Itu udah tidurnya nggak teratur. Suatu pada hari ujian menghadapi dosen penguji itu jantung tuh berdebar-debar sekali. Nggak tahu apa yang mau dipikirkan gitu tuh ya, tapi kita coba sambil berdoa, kita bilang kita minta bantu ya kan, kemudian kita hadapi dosen. Terakhir baru dosen itu ketawa. Kok Pak Alam kayaknya agak salting nih, kayak agak berdebar-debar. Betul, saya bilang. Saya sangat berdebar sekali, Bu. Saya bilang, Bapak, saya bilang, karena saya nggak tahu apa yang mau apa tuh gitu. Ya udah. Jadi terakhir mereka tuh salah satu yang mengatakan sebenarnya Pak Alam, Anda itu pada saat mulai mendaftar, pada saat Anda mulai mengikuti kuliah, pada saat Anda melakukan aktivitas, kamu telah diberi penilaian A. Karena kamu itu betul-betul pada saat datang, kamu dengan usia 65 tahun, kamu berani kuliah itu sudah sangat-sangat luar biasa. Dan memberikan suatu penilaian bagi kami. Itu sudah nilai plus, ya. Nilai plus kan, bahwa dengan usia sekian, tapi masih ada keinginan untuk berkuliah, mencapai Oke, untuk itu kita akan pemirsa, kita tentu ingin sampaikan juga profesiat lah kepada Pak Alam yang pada usia 65 tahun berhasil melewati ujian kompre tanggal 13 September kemarin dan pada saat nanti diwisuda dan berhak untuk menyandang gelar sarjana manajemen. Ya. Kita akan masuk pada sesi kedua setelah berikut ini. Pemirsa, kita jumpa lagi pada sesi berikut ini setelah jeda beberapa saat sambil menikmati minuman ini. Kita lanjutkan lagi Pak Alam ya. Cerita tadi tentang pendidikan, kuliah dan selesai ujian kompre pada usia 65 tahun berhak menyandang gelar sarjana manajemen lah. Saya mendapat informasi juga bahwa pada usia 65 tahun ini ada juga satu aktivitas yang kiranya itu dalam usia itu bagaimana ya, misalnya menjadi calon legislator ini. Ini cerita bagaimana ini? Oke, terima kasih. Memang
Kalau saya bertanya ke diri saya juga, saya nggak tahu. Jadi prosesnya pada saat itu, Ya. saya juga maju caleg ini baru 1 tahun. Jadi waktu itu saya resmi mengatakan mau ikuti caleg itu pada tanggal 13 September tahun 2023. 23 juga sekarang? 22 maksud saya, sorry. Maksud saya tahun 2022. Lalu ya? Iya. Jadi pada saat itu cerita dikit, saya kembali ke Padang Pak karena COVID dan orang tua saya sakit. Ya. Pada waktu orang tua saya sakit, saya masih ingat sekali pada saat itu dia sangat membutuhkan suatu daerah khusus. Dan saya edarkan dalam suatu grup komunitas Bakcang saya. Bakcang, ya. Dan dalam waktu 1 jam itu ada respon dari luar biasa. Itu anak dari Pak Suinto, dua-duanya pada zaman COVID. Dia akan bantu memberikan darah. Kemudian dia juga yang luar biasa lagi ada satu anak dari Pak Cikocok, Bukit Mas yang kasih darah juga dan satu lagi polisi. Pada saat itu saya memberikan darah itu dan pada saat itu memakai darah itu puji Tuhan segera naik. Ya. Kemudian yang kedua pada saat seiring dengan berjalan waktu karena orang tua sakit kondisinya drop Ya. dan saya minta bantu kepada ibu saya, beliau almarhum, saya komunikasi dibantu juga orang tua itu tegak. Terakhir orang tua mama saya itu dia pesen, Alam, kamu kalau bisa, kamu bantulah orang tanpa pandang agama atau suku atau apapun juga. Kamu bantu sesuai dengan kemampuan kamu. Dan saya merasa itu suatu amanah, maka saya melakukannya. Dan hal itu saya pun juga nggak tahu kok tahu ngomong gitu. Dan memang pun juga sebelumnya waktu semasa hidup dari Pak Cintek atau Lautuako Cintek, beliau juga ada mengatakan, Alam, bantulah masyarakat karena masyarakat banyak membutuhkan bantuan. Dan kemudian saya pikir misalnya saya coba. Tetapi apakah itu hanya suatu ilustrasi aja atau suatu khayalan? Dan saya pun juga sebagaimana kita orang Chinese, kita juga sembahyang Puak Pue. Pada waktu itu katakan oke. Itu berlanjut. Namun pada saat itu kejadian ngomong itu sebelum ayah saya meninggal. Itu ayah saya meninggal di bulan Juni tahun 2022. Setelah itu ada pembicaraan demikian dalam waktu 2 bulan setelah itu, sebelumnya itu kira-kira bulan 4 ya ngomong itu bulan bulan Juni beliau meninggal. Kebetulan saya itu di rumah duka. Ya. Ada seorang mengatakan bahwasa saya itu mau menjadi caleg karena ada seseorang yang saya ada runding aja dia mau cerita mengenai pilihan caleg. Karena amanah orang tua, karena mengapa kalau kita menjadi caleg sehingga ruang gerak kita, ruang apa kita yang berbuat sangat mudah sekali. Langsung saya itu dipanggil oleh Pak Wali Kota. Jadi yang Bapak itu, Bapak Alfian, panggil masuk ke Partai PAN dan kemudiannya gak berapa lama Pak Wali panggil saya. Kebetulan juga setelah itu saya pergi ke Jakarta, ketemu dengan teman saya, Wakil Ketua Umum PAN Indonesia, itu Bapak Asman Abnur. Kebetulan dia kan teman kuliah saya. Orang Padang. Ya. Jadi saya ke sana, dia juga bingung. Dia tanya, mengapa? Saya katakan saya ingin berbuat begitu amanah saya. Betul kata dia, lakukan. Langsung saya diketemukan, nanti saya bisa kasihkan foto, saya ketemu langsung dengan Pak Zulkifli Hasan. Hari yang sama diketemukan. Itulah kelanjutan. Dan makanya sekarang kita mulai bergerak, membantu masyarakat untuk menjalankan amanah-amanah yang akan kita lakukan. Ya. Itu. Jadi banyak langkah yang bisa dilakukan termasuk itu caleg. Tetapi bahwa Pak Han juga ada ikut dalam kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan
Saya melihat di sini catatan yang diberikan sebagai ketua atau tuako dari himpunan keluarga Teh. Ya, Kemudian juga pernah menjadi comel itu Pak. pernah diabetes Semacam tahun. petugas pemakaman gitu ya. Ya, tapi pada saat itu tugas saya bukan di bagian pemakaman. Jadi pada saat itu namanya Congli 5 khusus menangani seandainya terjadi keributan antara sesama nyati, anggota, atau ribut dengan orang lain dan lain-lainnya. Itu yang, Urusan yang, kepada yang polisi. kelima. Itu yang kelima ya. Ya, Lalu kemudian ini tadi kita sudah sempat singgung sekilas itu tentang pernah terlibat dalam partai politik nih dan kemudian mencalekkan diri. Catatannya di sini 2022 maju lewat Partai PAN, Partai Ya. Nasional gitu ya. baru pertama kali. Sebelumnya belum pernah. Sebelumnya belum pernah. Lalu di sini juga pernah terlibat dalam festival Bakcang Taman Beluon. Oh Nah, iya. ini ada ceritanya. Bagaimana cerita? Kasih cerita. Jadi cerita Bacang itu tahun 2019. Pada saat itu kita ada buat suatu komunitas Bacang. Kemudian setelah buat suatu komunitas, tanpa disengaja pada saat itu saya masih ingat saya lagi bersama rombongan beberapa orang ke Bacang pergi ke Hainan. Di mobil itu saya pikir, bagaimana caranya kalau kita ingin membuat suatu rekor di sana jika bakal. Kemudiannya kita ketemulah, kita ngomonglah dengan teman-teman kita, termasuk Ibu Betty, termasuk itu yang Pak Dadang, termasuk dari Ibu Kim, dari Lily Lighting dan lain-lainnya. Kemudian beliau tuh memperkenalkan salah satu itu yang mentor saya, itu namanya Pak Nonon atau Raseno Arya. Beliau tuh memang orang dari pariwisata pusat Jakarta dan beliau tuh sangat luas pengalamannya. Beliau tuh mengatakan bagaimana kalau kita buat suatu kolaborasi yang tidak pernah terjadi di Indonesia. Apa itu? Itulah buat kolaborasi kuliner antara acara itu antara kuliner Bacang dengan kuliner makanannya Lamang Beluo. Dan kami ngambil pecah rekor muri bisa membuat 10.000 Bacang dan 10.000 Lamang Beluo. Dan kita mendapatkan dua penghargaan rekor muri. Dan yang sangat menarik, acara ini didukung oleh Kemenpar dari pusat dengan Pak Gubernur waktu itu Pak Iwan Prayitno, maupun dengan kita punya Pak Wali Kota Pak Maildi, Buya Maildi. Beliau sangat apresiasi sehingga sampai sekarang setiap kali kita itu yang berita Bacang ini akan ditonjolkan. Oke. Di sini catatan yang saya peroleh pemirsa yaitu ada sejumlah aktivitas sosial kemasyarakatan. Di sini dituliskan pengecatan jembatan Siti Nurbaya. Kemudian juga ada pasar tanah kongsi. Oke. Setelah kita membuat suatu acara Bacang di Jalan Batang Aro sini, tujuannya adalah mengapa kita ingin mengangkat destinasi atau ikon dari Batang Aro ini sebagai pusat pariwisata. Karena lokasi Batang Aro ini mempunyai suatu yang sangat spesifik dan ini merupakan daerah kawasan wisata terpadu. Makanya kita tuh ada usulkan dan kita mencari sponsor dan kemudian sponsor itu adalah Cat Dulak dan semua itu berkat bantuan daripada Bapak Wira, itu adalah main dealer daripada Sinar Mutiara, sehingga memberitahukan kami dan kami bisa bertemu dengan prinsipal di Jakarta dan berkelanjutan lah. Makanya kita tuh buat cat yang Batang Aro ini, gedung-gedung kota tua, dan terakhir kemarin itu adalah jembatan Siti Nurbaya yang warna-warni. Itu jumlah anggaran yang diturunkan cat dari mereka itu kurang lebih 1,3 miliar. Dan itu kemudian sudah dilakukan pengecatan ya? Ya, dan kita lakukan pada saat itu. Maka lihatlah sekarang di Batang Aro ini sungainya udah bagus, udah bersih, yang dilakukan oleh Bapak Wali Henry Septa yang sekarang itu sangat bersih dan ke depan juga akan ditingkatkan. Planning ke depannya kita itu ingin di seberang Batang Aro ini
Rumah-rumah itu akan kita cat warna-warni. Harapannya demikian, kita lagi proses. Atap-atapnya juga warna-warni sampai ke gunung itu tuh. Mungkin suatu waktu nanti ketika kita berbicara kita pindah lokasi di mana. Oh boleh, di situ silakan ini Bapak. ceritanya bagaimana Batang Arau gitu ya. Ya. Lalu ada juga sebagai pembina keluarga besar PKL, pedagang Keluarga kaki lima. besar pedagang kaki lima di Pasaraya. Jadi begini, pada saat itu saya pernah berkenalan dengan ketua dari keluarga besar pedagang kaki lima, yang kebetulan namanya Itman, saudara Itman. Beliau berasal dari Pariaman. Ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa pedagang kaki lima ini sering timbul suatu permasalahan di daerah Pasaraya. Dan saya tidak tahu bagaimana proses, kita ketemu dengan beliau, berkenalan pada saat event acara yang lain. Ya. Kita udah ketemu dan beliau tuh cukup interest karena saya ada tukar pikiran. Makanya beliau mengatakan, Pak, mulai saat ini saya tidak akan panggil Bapak lagi. Kenapa? Saya hanya akan panggil Uda, karena Bapak yang pertama satu-satunya orang yang bisa memberikan saya nasihat. Ya, tapi ya memang sampai saat sekarang kita bersyukur, dan pada waktu itu saya masih ingat, kalau nggak salah pada saat itu di bulan puasa. Dengan begitu dipanggil itu diangkat sebagai pembina dengan pengurus semuanya. Saya katakan begini, di atas kita itu di KBPKL, kita ada musola juga KBPKL. Dan saya katakan orang mau sholat, kita harus lampu kita terangkan dan saya rapikan. Tiang-tiang itu kita cat warna hijau, ya kan. Jadi itu berkelanjutan hingga saat sekarang. Makanya sekarang di KBPKL yang berada di Pasaraya, yang sebagaimana dengan peraturan Perwako yang sering disebutkan 348, harus bukanya jam 3, kita udah melaksanakan dengan disiplin. Itu yang berkelanjutan sampai saat sekarang, dan ya dapat informasi juga dari pemerintah juga cukup apresiasi melihat kinerja kita. Oke, baik. Pak Alam, seperti tadi kita berbincangkan, kita akan ambil sisi lain, yaitu Batang Arau di luar. Ada satu pertanyaan yang mengiringi nanti yang akan dijawab dengan latar belakang adalah Batang Arau. Boleh. Pemirsa, kita cukupkan dulu untuk kali ini. Kita akan masuk ke jeda berikutnya. Setelah jeda berikutnya dengan lokasi yang lain, yaitu Batang Arau. Pemirsa, kita berada di lokasi yang berbeda dari tempat tadi. Di belakang kami adalah Batang Arau. Tadi juga disebut oleh Pak Alam tadi ya. Bagaimana situasi ini dibersihkan, ditertibkan dan seterusnya. Pak Alam, satu pertanyaan terakhir nih. Ketika siapa tahu lolos jadi caleg, jadi lek, Ya. apa kiranya yang prioritas yang akan dilakukan di sini? Jadi jika saya duduk di caleg, saya akan konsentrasi di daerah kawasan wisata terpadu sampai di daerah pinggir pantai ini sampai Cipago dan seterusnya. Mengapa? Sebagaimana kita ketahui sekarang bahwa pariwisata itu adalah industri yang sangat menarik sekali, dan industri yang tidak bisa ditiru. Kota Padang sebetulnya mempunyai suatu daerah pariwisata yang sangat menarik. Ini Batang Arau yang berada dengan kota tua, dan punya ikon-ikon kebudayaan Cina atau kebudayaan Tionghoa. Kemudian kita berada di pinggir laut. Laut itu adalah Laut Samudra Indonesia yang sangat-sangat indah sekali. Jadi kalau kita konsen ke sana, sehingga akan mengangkat UMKM, terutama UMKM yang berada di titik destinasi ini. Dan ini merupakan suatu ikon. Setiap orang ke Padang sekarang kita bisa lihat kunjungan daripada Wisman, kunjungan daripada turis itu udah mulai langsung ke Kota Padang, udah mulai naik persentase tinggi. Kalau tempat ini kita tata dengan rapi, berarti UMKM akan naik, dan UMKM akan naik berarti PAD akan naik, dan di Kota Padang juga akan naik kunjungan daerah destinasi pariwisata lain. Jadi saya akan betul-betul konsen di sini.
Jadi pemirsa, demikianlah percakapan pada bagian akhir percakapan saya Hardi Gowanto dengan Pak Alam. Bagaimana dia berupaya bisa memberikan sesuatu yang berguna bagi orang banyak, bagi masyarakat. Siapa tahu salah satu langkahnya adalah lewat pencalekan itu. Ya. Maka kita menunggu pada waktunya, siapa tahu ada jalan untuk ke sana. Demikianlah percakapan saya. Tapi mungkin ada hal-hal terakhir mau disampaikan. Saya ada mau tambahkan. Apa itu ya? Saya telah berjanji bahwa seandainya saya duduk menjadi caleg, seluruh gaji, seluruh tunjangan akan saya kembalikan pada masyarakat yang membutuhkannya. Terima kasih. Bisa jadi karena Pak Alam ini sudah selesai dengan dirinya sendiri. Sebagai seorang wira swasta tadi ya. Iya. Oke, baik. Demikianlah percakapan saya dengan Pak Alam. Teriring ucapan terima kasih. Ya. Mungkin ada yang kurang dan salah ataupun janggal, mohon dimaafkan. Semoga apa yang kami perbincangkan ini berguna untuk kita semua. Teriring ucapan terima kasih. Salam jumpa. Halo.